Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kembali lagi di konten ngapain sih, ngobrolin apapun yang menginspirasi. Kali ini teman-teman, kita kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa. Di depan saya ada sosok yang sangat luar biasa, guru kami juga waktu dulu di komunitas, Ustadz Ahmad Jalaluddin. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Sehat nih, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya Ya. melihat postingan Ustadz jalannya sibuk terus, sangat sibuk sekali. Oh, iya. Alhamdulillah bisa berkunjung ke YDSF. Terima kasih atas kerapuannya Ustaz. Sama-sama. Dan kemudian juga ada Pak Edi. Ini sosok guru juga sebenarnya di YDSF. Jadi kemarin itu gini Ustaz, saya dihubungi oleh tim YDSF itu buat ngobrol tentang zakat. Iya. Nah, saya kan sebagai generasi yang apa istilahnya teman-teman? Generasi sekarang Gen Z. Ya apa itu Gen Z yang saat ini Ustaz, fenomena Gen Z itu jarang sekali mengetahui tentang apa sih zakat itu. Padahal kalau kita ketahui kan zakat itu sebenarnya hal yang sangat wajib ya Ustaz. Iya. Termasuk di dalam rukun Islam Betul. yang berarti harus dilaksanakan. Nah, permasalahannya adalah saat ini Gen Z itu belum tahu apa sih zakat itu sebenarnya. Mungkin apa ya? Ya mungkin ini Ustaz, secara ringkas mungkin Ustaz, apa sih zakat itu Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang memiliki harta mencapai nisab. Jadi nisab itu batas tertentu. Ya, karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita mengikuti aturan-aturan si pemberi, yaitu Allah. Bahkan pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, alokasinya pun juga harus selaras yang diinginkan oleh pemberi dan juga pemilik itu. Ada alokasi untuk konsumsi, ada alokasi untuk donasi, dan juga ada alokasi untuk investasi. Oh, berarti udah terbagi gitu Ustaz ya? Ya, ada terbagi seperti itu. Kalau dalam Al-Quran kan kita diperintah untuk makan, minum, berarti kan untuk belanja konsumtif. Ada juga diperintah untuk berzakat, berarti ada belanja donasi. Ada perintah juga untuk mengembangkan harta, berarti ada perintah untuk berinvestasi. Malah ada kisah tersendiri itu dalam hadis yang sahih. Ada seorang petani yang sangat berkah pertaniannya, berkah rezekinya, dikarenakan pola alokasi belanjanya itu ya. Dia ketika ditanya rahasianya, dia punya kebiasaan tiap kali panen itu sepertiga untuk konsumsi rumah tangga, sepertiga untuk donasi, dan sepertiga untuk investasi. Nah, donasi nanti ada yang sunnah dan juga ada yang wajib. Nah, yang wajib itu adalah zakat. Nah, kalau yang diketahui hanya cara menerimanya, tapi tak wah, ini nggak sopan sama yang memberi, nggak sopan dengan pemiliknya. Ustaz, menarik tadi. Tadi mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu juga berbicara mengenai apa tadi yang investasi. Iya. Oh iya betul. Zakat. Iya. Nah sebenarnya kan menarik Ustaz untuk Islam itu sebenarnya nggak hanya mengatur tentang zakat sebenarnya. Loh, iya. Tapi di dalam Al-Quran itu juga ada bisnis kayak tabungan ataupun betul. Seperti itu ya Ustaz. Iya betul. Ketika Allah memerintahkan zakat, ada juga perintah bagaimana caranya agar bisa zakat, kan begitu. Ini yang perlu Genzi tahu. Kan tidak mungkin memerintahkan sesuatu kemudian tidak mengajari juga caranya. Untuk bisa berzakat ya diawali dengan usaha, diawali dengan kerja. Walaupun ada juga yang dapat duit tapi tanpa usaha dan tanpa kerja ya, karena dapat warisan dari orang tuanya. Nah, ya, gitu. Yang ini Ustaz, yang dapat warisan. Iya. Zakat itu apakah kita bayarkan ketika mendapat warisan atau zakat itu dari harta murni asli kita sendiri? Iya. Nah, sebetulnya kalau secara spesifik harta perolehan warisan itu tidak ada zakatnya, tetapi dilihat dari jenis perolehannya berupa harta, nanti diklasifikasikan jenisnya. Sehingga nanti ada namanya zakat harta untuk jenis tertentu. Kalau dapat warisannya itu berupa emas, nanti ada zakat emas. Kalau warisannya berupa uang,
nanti ada zakat uang. Nah, begitu. Nanti kalau warisannya berupa rumah, nanti rumah ini dimanfaatkan atau untuk keperluan bisnis. Nah, itu nanti ada aturan-aturan tertentu. Ternyata banyak turunannya ya. Loh, kita itu begini, ketika berkewajiban tertentu, wajib untuk mendalami kewajiban kita itu. Ya, kita wajib sholat, wajib mendalami ilmu tentang sholat. Kita menekuni profesi tertentu sebagai pedagang, ya wajib mempelajari ilmu tentang dagang agar nanti tidak menjebak orang lain atau tidak terjebak secara pribadi ya di dalam kesalahan-kesalahan dalam berbisnis itu. Oke. Ya. Berkaitan dengan generasi Z sekarang ini, Ya, kan ya. di Instagram itu banyak sekarang istilahnya apa teman? Konten kreator. Oh, Konten iya. kreator yang saya wallahu alam ya itu dapat uang dari mana, dapat gaji dari mana. Tapi ketika saya pribadi melihat gaya hidup mereka itu saya melihat itu berkecukupan, sangat berkecukupan. Iya. Nah itu dari hasil konten kreator Iya. mereka, generasi Z sekarang itu, apakah juga wajib mengeluarkan? Loh, ini sudah masuk ke wilayah-wilayah zakat profesi ya, zakat profesi. Apakah ada atau tidak ada dan sebagainya. Memang kalau secara hukum ada dua pandangan sebetulnya terkait dengan keberadaan zakat profesi. Letak persoalannya itu karena pada zaman Rasulullah SAW sudah ada sebetulnya pola penggajian, kemudian ada jenis profesi, tetapi waktu itu belum ada yang disilakan dengan zakat gaji. Zakat profesi pun juga tidak langsung melekat pada profesinya, tetapi pada komoditasnya atau barangnya. Zakat pertanian bukan karena petaninya, tetapi dihitung dari hasil pertanian. Perdagangan juga bukan pada pedagangnya, tetapi pada urudut tijarah, pada komoditas yang dibisniskan atau diperdagangkan itu. Tetapi kemudian ini sebenarnya sudah lama ya kajian-kajian seperti ini di Saudi malah diterapkan tahun 50, kemudian tahun 84 itu ada konferensi tentang zakat, ya di Kuwait itu, dan di Sudan juga diberlakukan. Bahkan kalau di undang-undang zakat tahun 2011 di Indonesia juga ada yang disebut dengan zakat profesi. Ada undang-undangnya, Zat? Iya, undang-undang zakat. Undang-undang zakat di Indonesia. Ada ya. Sudah diatur secara hukum ini. Ya, kalau secara fikihnya ada yang disebut dengan al-mal al-mustafad ya, harta yang yang tumbuh berkembang dihasilkan. Ya, misalnya begini. Kalau pedagang itu ada zakat perdagangan. Sekarang kalau konsultan bisnis ada zakatnya apa tidak? Sementara biasanya penghasilan konsultan bisnis jauh lebih besar. Iya, ya, petani ada zakatnya. Sekarang ya penyuluh pertanian ataupun juga konsultan pertanian itu pendapatnya kayaknya lebih besar dibanding dengan petaninya. Saya ingat ucapan Syekh Muhammad Ghazali. Iya. Kan seperti itu. Iya. Alangkah tidak logisnya jika profesi-profesi itu yang penghasilan jauh lebih besar tapi tidak terkena zakat. Iya. Petani yang dengan seperti itu saja terkena zakat. Nah, makanya kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik. Makasabtum. Nah, makasabtum ini apa yang kalian hasilkan. Kasabah itu yang dilakukan, yang diusahakan. Makanya seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah itu membuat judul Shadaqatul Kasbi wat Tijarati, zakat penghasilan dan zakat bisnis perdagangan. Tapi tetap nanti kalau misalnya ada orang saya nggak mau menerapkan zakat profesi misalnya, ya tak masalah. Tetapi dia tetap zakat karena ada uang yang dia peroleh. Sehingga zakatnya zakat atas uang, bukan karena zakat profesinya. Nah, secara substansinya sama sebetulnya. Intinya Intinya ulama sama. sepakat Ustaz ya. Iya. Al-mal al-mustafad itu wajib. Iya, ada. Objek zakatnya Betul, memang wajib bagian dari ya. tinggal caranya. Tinggal caranya. Ada yang memandang ini sebagai zakat profesi, yang ini memandang sebagai zakat uang. Zakat uang ya, secara keseluruhan. Begitu. Ternyata banyak juga ya macam-macam zakat itu. Mungkin masyarakat sekarang ini, apalagi yang masyarakat saya mohon maaf ya saja, belum mendalami lebih dalam itu, hanya mengenal yang namanya zakat fitrah. Ya, ini perlu berhati-hati loh ya, karena begini.
Yang dimaksud dengan zakat dalam rukun Islam yang menentukan kesempurnaan keislaman itu adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Nah, ini perlu dicatat. Jadi kalau misalnya sudah menerapkan zakat fitrah, kok kemudian tidak menerapkan zakat mal, ini berbahaya dari sisi keislamannya, dari sisi kesempurnaan keislamannya itu ya. Karena begini, mengingkari zakat mal itu secara akidah keislaman itu bermasalah. Tapi kalau orang mengingkar atau tidak melakukan zakat fitrah itu lain. Zakat fitrah itu kan melekat pada ibadah puasa ya, sebagai pembersih ibadah puasa. Rukun Islamnya itu puasanya, zakat fitrah melekat pada puasa itu untuk membersihkan orang yang berpuasa. Nah, kalau yang zakat sebagai rukun Islam itu adalah zakat mal dengan variannya tadi itu. Gitu. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya itu macam-macam ya lewatnya. Ada yang melalui kerja, aktivitas yang dilakukan secara mandiri, ada juga dilewatkan orang lain gitu ya, dilewatkan orang lain. Sehingga ada ayat dalam hartamu itu ada hak bagi orang lain, yang jadi kewajiban yang harus kita bayarkan kepada mereka. Oke. Ya. Berarti memang zakat itu apa ya? Sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya untuk dibahas. Oh, bukan hanya penting. Kalau bahasa anak kuliah ini Sob. Fundamental. Loh, iya. Jadi yang harus dibahas itu bukan hanya bagaimana mendapatkan uang, tapi bagaimana juga mengeluarkan uang itu harus dibahas. Iya. Bahkan juga zakat itu tidak sekedar bagaimana mengeluarkan uang, tapi zakat itu adalah bagian dari pintu untuk mendapatkan uang juga. Nah, ini tidak hanya sekedar mencari dan juga tidak hanya sekedar mengeluarkan. Berarti ada tata caranya. Iya. Pasti ada tata caranya. Jadi gini, pintu rezeki Allah itu kan ada istilahnya itu pintu yang dijamin, tapi untuk memperolehnya harus dengan usaha. Kaidahnya siapa yang usaha dapat. Kalau nggak usaha nggak dapat ini. Ibaratnya begini, kalau saya menanam kemungkinan besar panen. Kalau nggak nanam, ya nggak panen. Panen punya tetangga. Artinya gini, ini kaidahnya universal. Muslim atau non-muslim ketika berusaha, peluang untuk mendapatkannya itu besar. Siapa yang bekerja akan dapat gaji. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan keimanan, jadi kita nggak bisa protes. Sampai nggak beriman pada Allah kok hasilnya banyak. Gitu, ya. Oh iya, ya itu kadang nggak bisa diterima, Ustaz. Pandangan orang-orang itu kan, saya ini udah sholat kok, sedekah setiap bulan. Padahal padahal sholat itu bukan untuk cari duit. Nah, itu yang keliru. Kalau nyari duit itu ya kerja. Itu pintu yang makbul. Ya dia nggak pas juga. Artinya itu misalnya kepingin sampai di Surabaya kok ngambil bis jurusan Lumajang misalnya kan gitu kan. Ya, jadi kemudian ada rezeki itu yang kita tidak usaha, tidak kerja, tapi kemudian kita mendapatkan seperti hadiah waris tadi itu, dan ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah ketika kita memberi, maka akan ditambah oleh Allah atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dianalisis sebenarnya secara ekonomi. Bahwa zakat itu bisa memutar peredaran uang, zakat itu bisa menaikkan produksi, bisa mendorong konsumsi. Yang awalnya yang bisa beli hanya orang kaya, karena ada zakat, maka yang fakir miskin bisa beli juga. Ya, nah ketika ada yang bisa beli, berarti kan permintaan naik, produksi jadi naik. Kalau produksi naik, berarti kan lapangan pekerjaan terbuka dan sebagainya. Jadi konsep sedekah, konsep zakat itu justru menggerakkan ekonomi. Beda dengan konsep riba yang cenderung menarik uang dari peredaran di masyarakat itu. Jadi kalau buat anak-anak kuliah ini bagus buat judul artikel. Oh gitu ya. Zakat, kontradiksi zakat dan kapitalisme. Iya. Loh, saya pernah nulis artikel ya, sedekah versus riba. Berbicara mengenai tadi zakat yang macam-macamnya sebenarnya udah banyak, ada zakat namanya zakat profesi lah, zakat fitrah, zakat mal, atau zakat kemarin itu saya sempat cari-cari Ustaz. Ada namanya itu apa sih? Namanya zakat penghasilan. Nah, saya coba-coba baca zakat penghasilan itu apakah ketika orang yang bekerja itu setiap bulan harus mengeluarkan itu? Iya.
Iya, zakat penghasilan. Ya, penghasilan profesi sama ya. Oh. Iya. Jadi zakat mal itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat yang diistilahkan dengan kepemilikan. Ada namanya milik sempurna istilahnya gitu. Milik sempurna itu harta itu dalam kuasa kita bisa kita gunakan kapan saja. Itu namanya milkut tam, kepemilikan sempurna. Tapi kalau milkun naqis, kepemilikan yang tidak sempurna, uang kita tapi di tangan orang lain, misalnya di hutang, kita kan nggak bisa leluasa tuh menggunakan. Nah, untuk sementara tidak termasuk yang dihitung. Nah, jadi kalau gaji itu menjadi milik sempurna kita, itu syarat pertama penuh. Yang kedua, mencapai nisab. Nah, nisab itu batas minimal. Nah, batas minimal. Nah, nisab itu ada dengan emas, ada dengan perak. Ya, sebetulnya antara emas dan perak dulu dalam sejarahnya ya di masa Nabi SAW itu mirip, jumlahnya tidak terlalu jauh, selisihnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau emas itu nisabnya 20 misqal, kemudian kalau perak itu 200 ya, atau ataupun ada dinar dan dirham ya. Ya, ada antara 20 dinar dengan 200 dirham itu dulu mirip ya, mirip. Maka dulu ketika pilihannya pakai emas ataupun pakai perak sama. Dulu itu begitu. Tapi seiring perjalanan waktu ada perbedaan selisih yang cukup panjang besar itu ya antara emas dan juga perak. Nah, emas sebetulnya relatif mirip ya, sama dengan zakat pertanian, nisabnya zakat peternakan, itu ada kemiripan ketika menggunakan emas itu. Makanya emas dijadikan sebagai patokan zakat uang. Meskipun ada yang berpendapat karena dulu itu perak, tanpa melihat sejarah dan juga selisih seperti ini, ya melihat nggak apa-apa pakai perak dan sebagainya. Tetapi tadi itu selisihnya cukup jauh sehingga ada kekhawatiran sebetulnya ya. Kekhawatirannya begini, kalau menggunakan nisabnya perak, orang masuk kategori miskin pun kena zakat. Iya, betul. Kalau sekarang begitu. Hampir semua kena. Hampir semua. Jomplang banget. Loh, betul. Tetapi dari satu sisi lebih menguntungkan para penerima yang fuqara. Banyak. Ya. Nah, kalau zakat itu menurut hadis Nabi itu khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari yang kaya, diberikan pada yang miskin. Kalau menggunakan nisab perak, yang miskin itu kena juga. Gitu loh. Coba harga perak sekarang berapa? Wah, berapa ya? Kayaknya 1 gramnya 11.000 kan? Iya. 11.000. Kalau 11.000 kali 595. Coba berapa dihitung teman-teman? Nanti berapa itu? Berapa ya? Sekali. Sedikit sekali. Mungkin sekitar 7 juta. Atau 8 juta. 11.000 kali berapa tadi, Kak? 11.000 kali 595. 6.545. 6 juta. 6.565. Itu 1 tahun loh ya. Iya. Coba dibagi 12. Dibagi 12. 545. Jadi kalau mengikuti nisab perak, orang kerja dalam 1 bulan mendapatkan 500 berapa? 545. 545 di 1 bulan loh ya. Iya. Ya, itu kena zakat loh. Oh. Padahal itu garis kemiskinan. Iya kan loh. Ya bukan hanya garis kemiskinan. Masih di bawah hati payah ya. Garis kemiskinan banget. Wah, sangat begitu ya. Makanya kalau saya lebih memilih kalau dari sisi nisab itu menggunakan emas. Karena relatif sama dengan yang lain ya. Nisab tadi ya kambing dan sebagainya masih sama. Ya tadi kalau dulu mengikuti masa Nabi, perak dengan emas itu sama. Kalau sekarang jaraknya cukup jauh dan kalau dipaksakan menggunakan perak, orang miskin pun kena zakat. Nah, ini fikih ini nanti urusannya. Saya tidak berani Tapi kalau di Indonesia secara umum itu pakai emas. Oh, pakai emas. Iya, pakai emas. Ada nggak sih orang-orang iseng gitu, Ustaz? Yeah. Pakai perak atau pakai kambing? Pakai Ya sebetulnya kalau yang iseng seperti itu kan biasanya orang yang kaya juga sebetulnya kan. Kalau menggunakan emas perak
ukuran perak ya nisabnya, ya tetapkan nanti zakatnya juga 2,5% juga dari yang dimiliki ya, dari yang dimiliki. Jadi dari si besaran 2,5%-nya sama 2,5% dari apa yang dimiliki itu, hanya batas minimalnya itu yang ada perbedaan. Nah, cuma tadi kalau menggunakan perak sepertinya tidak logis untuk sekarang itu begitu, karena ada perbedaan pada zaman Nabi dengan zaman sekarang tentang perak. Kalau emas kan relatif stabil ya, begitu. Satu dinar berapa ya satu Ya. dinar? Nah, kemudian kalau terkait dengan kapan membayarnya, zakat itu ada haul namanya. Haul. Haul itu putaran 1 tahun. Oh, betul. Ya, putaran 1 tahun. Artinya zakat dibayar tahunan. Sama halnya dengan pajak itu loh ya. Pajak itu kan tahunan untuk memudahkan ya. Nah, zakat begitu juga tahunan, kecuali jenis pertanian yang tiap kali panen. Tahunnya Hijriah Ustaz ya. Iya, tahunnya Hijriah. Nah, ini. Ya. Nah, kalau sebagian ahli ekonomi Islam itu mempertimbangkan nilai selisih antara Hijriah dengan Masehi itu. Selisih hari, ya, sehingga kalau menggunakan Hijriah zakatnya itu 2,5%, 2,5. Tapi kalau menggunakan Masehi 2,57 atau 2,57 kalau tidak salah ya, untuk mempertimbangkan selisih hari tadi itu. Loh, tapi nisab tadi itu kalau dikaitkan dengan penghasilan, ini juga ada pandangan yang berbeda antara apakah penghasilan neto atau bruto. Neto dan bruto. Nah, sehingga ini namanya ada mazhab neto dan mazhab bruto, Mas. Bruto itu maksudnya begini. Saya kalau dalam 1 tahun jumlah gaji saya itu berapa? Sudah, tanpa memandang berapa kebutuhan pokok saya dan keluarga saya, pokoknya itu nanti saya kalikan 2,5%. Oke. Ya. Kalau yang kedua neto, karena berdasarkan begini, orang kaya itu adalah lebih dari yang dia butuhkan, sehingga bisa dikurangi kebutuhannya. Kebutuhan yang paling pokok itu berapa, kemudian nanti ketika ada selisih sisanya itu mencapai nisab, nah itu kemudian ada zakatnya. Oke, kita nisabnya menggunakan emas saja yang standar tadi ya, agar orang nggak miskin kena zakat juga tadi itu. 85 gram emas. 85. Nah, ini kemudian nanti tergantung berapa harga emas. Yang saat ini. Iya, kalau dikaitkan dengan uang loh ya. Kan kita bicara penghasilan sekarang kan gajinya uang. Iya, uang. Beruang. Kan nggak ada penghasilannya emas semua kan? Ya. Nah, kalau penghasilannya berupa uang, nanti disetarakan dengan emas. 85 gram emas itu. Sekarang harga emas berapa, teman-teman? 1 dinar berapa? 1 gram emas. 1 gram, Kalau 1 gram, 1 gram. kayaknya sekitar 1,5 juta ya. Iya. Antam itu 1,3. Antam 1,3 ya. Kemarin lihat di berita sih. Kata di Antam. Iya. 1,3 atau 1,5 gitu Iya. di Antam. Nah, ini kan kalau coba 1,3 ya. Atau 1,5. Sama teman sendiri nggak apa-apa lah berapa ya? Promosi Antam malah. 1,3. Oke. 1,3. Oke, coba 1,3 kali 85. Bentar. Hitung. Coba langsung. 1,3 Emasnya 24 karat Ustaz ya. dikali Iya, iya. 85 Ustaz. 85. Dikali 85. 110,5. 110 juta. Wah, Ya kan? Artinya penghasilan 1 tahun itu 110 juta. bersih Ustaz. Ini kalau kita pakai bruto. Oh, yang Iya bruto. Loh, bersih pun juga nanti ketemunya itu. Iya. 110 Coba 110 dibagi 12. 110 dibagi 12. 9,20. 9,20. Artinya yang terkena zakat penghasilan itu bila per bulan dia mendapatkan 9,20 juta. Itu kalau kita menggunakan hitungan bruto. Ya. Iya. Bukan menggunakan neto. Paham Ustaz, paham. Iya. Kalau menggunakan neto sepertinya harus lebih dari itu. Iya. Ya. Nah. Jadi sekarang gini, sampean kalau per bulan berapa? 5 juta. Oh, mustahik berarti. Loh, mustahik kok amin ya apa sih? Aduh Ustaz, Mustahik juga.
Amin. Amin. Oh, asnaf. Ya. Iya, ya. 9,2. Iya. Nah, itu baru kena zakat. Itu kalau kita menggunakan bruto ya. Bruto. Kalau menggunakan neto berarti penghasilan harus lebih dari itu. Ya. Nah, kemudian cara mengeluarkannya bagaimana? Tadi kan tahunan ya. Oh iya. Ya, berarti tadi kalau total gaji kita tadi mencapai 110 juta, tinggal nanti tiap setahun sekali kita kurangi 2,5%. Oh. 2,5% kali 110 juta. Itu kalau menggunakan bruto tadi ya. Nah, kalau menggunakan neto setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok dalam satu tahun ya tetap minimal 110 juta tadi itu. Nah, kemudian cara membayarkannya kapan? Tadi kalau itu kita tahunan ya, sebetulnya bisa bulanan ya. Nah, karena ada juga bahasan yang terkait dengan ta'jiluz zakah. Menyegerakan membayar zakat yang pernah dipraktekkan oleh paman Rasulullah SAW. Al-Abbas itu paman Nabi pernah zakat tahun yang akan datang itu dibayarkan tahun sekarang. Artinya kan tidak tahu ke depan itu boleh punya duit mencapai nisab atau tidak. Tetapi sebagai muslim itu kan optimis bahwa setiap yang kita keluarkan untuk zakat itu kan nggak mengurangi kan begitu kan. Ya, sehingga dari ta'jil ini dimungkinkan zakat penghasilan itu kita bayarkan tiap bulan. Ya, kenapa demikian? Karena kebutuhan fakir miskin itu bulanan loh ya, bukan tahunan. Iya sih. Ya, kalau kemudian kaum muslimin itu misalnya ya, mereka sepakat nanti zakatnya bulan Ramadan saja misalnya. Wah, jadi penghasilan orang fakir miskin nanti itu ya tahunan. Zakat fitrah itu namanya. Artinya boleh dibayarkan setahun sekali ya, kan memang aslinya seperti itu. Boleh juga dibayarkan di tiap bulan, tapi dengan catatan ketika membayarkan diniati bayar zakat. Nah, ini penting. Ya, dan nggak bisa misalnya, Ustadz, saya itu pokoknya tiap bulan sudah saya keluarkan 2,5%. Nah, apa itu disebut dengan zakat? Ya harus ditanya dulu, sampai niatnya zakat apa tidak? Nggak niat, Ustadz. Ya nggak bisa, karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha, kalau kaidah fikihnya seperti itu. Berarti itu tadi artinya bukan kita mengabaikan haulnya Ustaz ya. Karena masuk zakat harta. Betul. Zakat profesi. Iya. Bukan kita mengabaikan haul, tapi takjiluz zakahnya. Takjiluz zakah tadi itu menyegerakan, sebab ada kebutuhan juga yang mendesak tadi itu. Kalau afdolnya itu gimana ya Ustaz? Apakah 1 bulan sekali? Afdolnya itu ya, afdolnya bagi penerima itu sepertinya setiap bulan. Setiap bulan. Ya, bagi penerima ya, karena kan kebutuhannya bukan tahunan. Bagi penerima. Bagi muzakinya lebih ringan kalau bulanan. Ya, coba misalnya gaji 10 juta lah. Dokter Ustaz? 10 juta. Ntar dulu. Kalau 10 juta coba. 10 juta kali 2,5% berapa? Belajar matematika ya? Loh, berapa? 10 juta kali 10 kali 2,5%. 250. 250 ya. 250. Ya, 50. Nah, kalau kali 12 berapa? Kali 12, 3 juta. 3 juta. Lebih ringan mana mengeluarkan 250 dengan 3 juta? Ya. Iya, kalau tiap bulan ya hati ini kayaknya lebih ringan 2,5%. Kayak gak ada tanggungan. Iya, artinya kemudian meskipun setahun sekali, 3 juta rek. Ya. Kayak berat. Loh, tapi kalau dijumlah 250 kali kan sama jumlahnya. Iya, jumlahnya sama. Cuma setannya beda. Itu kalau penghasilannya tetap saja. Iya. Bagaimana kalau yang tidak tentu? Kalau penghasilannya tidak tentu itu bisa juga. Sekarang misalnya diperkirakan ya, saya rata-rata sekian. Kemudian nanti di akhir haul itu dihitung. Nah, dihitung sakjane berapa sih saya. Kalau kemudian ada kekurangan, nanti tambah. Kalau kelebihan Ustadz,
ya lillahi ta'ala. Siap. Kan Allah tidak akan menyanyiakan. Iya. Betul. Allah Nanti tidak akan akan menyanyiakan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, wah ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ini sih Ustaz, saya ingin mengajak ya, siapapun yang menonton ini, ya bagi siapapun orang-orang di sana, terutama kaum muslimin yang sudah mencapai nisab, siapapun itu, apapun itu profesinya, ketika sudah dirasa wajib mengeluarkan zakat, mari kita sama-sama mengeluarkan zakat, karena itu juga membantu saudara-saudara kita, terutama yang fakir miskin dan lain-lain Ya. Ustaz ya. Tanya kemana Mas Rafli? Bisa melalui DSF. Kenapa? Karena- Kok nggak langsung aja? Nomor Mustahidnya. Oh, nah, kenapa ya? Karena mungkin ya DSF punya ini, Ustaz, atau apa, punya metodenya sendiri, lebih terpercaya. Sebetulnya begini, apa namanya? Zakat itu aslinya pendekatannya adalah kelembagaan. Oh, Ya, aslinya begitu. Sejak zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali itu kalau zakat itu dilewatkan Baitul Mal ya, Ya, Baitul lembaga. Mal. Berarti sunahnya seperti itu malah tadi. Iya, karena kemaslahatannya lebih kuat ya. Memang pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ada kebijakan beliau membuat kategorisasi jenis harta. Ada yang disebut dengan harta yang nampak dan harta yang tak nampak. Iya, betul. Nah, itu kalau harta yang tak nampak seperti tabungan emas dan sebagainya, itu bayarnya ke Baitul Mal. Oh, ini saya baru Kalau tahu. harta yang harta yang nampak itu pilihan. Oh, Ya, pilihannya antara ke Baitul Mal atau langsung. Ya, atau langsung. Oh, kalau nggak terbalik ya. Kalau harta yang nampak itu ke Baitul Mal, kalau yang tidak nampak itu pilihan. Dan ambil tidak bisa mengintervensi. Iya, iya, nggak bisa itu. Jadi apa namanya? Pilihan boleh ke Baitul Mal, boleh juga langsung. Hanya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi kriteria nampak atau tidak nampak zaman sekarang sulit. Iya. Kenapa kok sulit? Karena sekarang tuh tabungan Semua kita terlacak. semua udah terlacak. teknologi Iya, kemana-mana. iya. Tabungan kita itu sudah, rekening kita itu nampak juga oleh pegawai bank, bahkan juga Iya. oleh orang-orang pajak. Coba yang besar-besar ya. Ya. Sehingga kategorinya adalah nampak semua. Maka lebih maslahat ketika ke lembaga. Ini dari sisi sejarahnya begitu. Kalau di sisi kemaslahatannya itu dilihat dari distribusinya. Distribusi. Ya, kalau dalam kajian fikih itu orang fakir miskin diberi zakat itu berapa sekali diberi itu. Dalam kajian fikih sekali diberi itu cukup untuk 1 tahun Wah. atau cukup untuk sepanjang hidupnya. Nah, kalau misalnya saya dengan zakat tadi uang gaji saya 250 juta, ya, saya keluarkan zakat langsung 250.000 tadi kepada mustahik tadi itu, kira-kira cukup untuk 1 tahun apa tidak? Nggak cukup. 250 nggak cukup. Iya. Ya. Kecuali kalau beli kalender itu bisa sampai Desember, Januari Desember kan 1 tahun. Kalender 25.000. Iya, kan awet kan 1 tahun. Iya, iya. Ya, maka pendekatan lembaga itu dimungkinkan karena nanti lembaga punya peta ya, punya peta menggunakan skala prioritas ataupun juga secara tahapan-tahapan. Ini kalau dialokasikan untuk beasiswa selama 1 tahun bisa. Ya, untuk misalnya untuk sekian santri, sekian murid, nah, ini untuk 1 tahun bisa ketika terkumpul banyak. Tapi kalau saya tadi 250 kan enggak. Ya, pendekatan kelembagaan itu sebenarnya lebih maslahat ya. Kemudian juga sekarang kan juga ada pola-pola jenis distribusinya kan. Bisa ada yang sifatnya konsumtif, bisa juga untuk produktif dan sebagainya. Dan itu pendekatan kelembagaan lebih memungkinkan karena terkumpul dana yang cukup besar di situ, kemudian menggunakan skala prioritas. Gitu. Saya teringat ini saat di Adzariyat ayat 19 itu kan wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrumi. Maksudnya di situ ada 2 orang miskin, maksudnya bukan 2 orang, maksudnya 2 jenis ya, Iya, yang meminta iya. dan yang al mahrum tadi. Iya. Saya khawatir keliru almarhum aja. Orang miskin yang tidak meminta, menurut kata Iya. walaupun menurut Ibnu Abbas adalah itu orang yang tidak kebagian dari Baitul Mal saja ya, al mahrum itu. Nah,
kalau kita secara kelembagaan Mas Rafli, saya kira lembaga semacam Basnas yang resmi dari negara maupun LAS ya, lembaga amil zakat seperti IDSF ini kan punya data Ustaz ya, punya data dan punya apa namanya, peta pembagian gitu. Betul, sudah punya mapping dan punya SDM yang bisa melakukan ini Ustaz, Iya, observasi, iya. melakukan Iya, iya. survei. Bahkan tadi Al-Mahrum tadi yang katakan dia menjaga ifah, menjaga izahnya, tidak meminta-minta, itu bisa diakomodir. Maksudnya dalam artian kita dapat rekomendasi ke lembaga, oh ini loh orang ini tangganya tahu, orang ini sebenarnya sangat kekurangan, tapi karena menjaga itu tadi Iya, betul. kemuliaan dirinya, Iya. ya akhirnya dia nggak mau minta, ya Betul. udah, itu lembaga bisa turun melakukan survei secara resmi dan situ bisa bertanggungjawabkan hasil Iya, iya. itu masalah. Iya. Jadi hasil survei itu bisa dibetulkan masuk asraf atau enggak, kemudian bisa ditentukan Iya. berhak atau enggak untuk zakat. Ada orang-orang tertentu kalau sebetulnya memenuhi syarat untuk menerima zakat, tapi mereka malu meminta zakat. Nah, iya itu. Kalau ada ya, walaupun ada juga yang nggak malu juga ada. Ya, artinya gini, malu meminta zakat dan bila dilakukan secara personal, tingkat malunya itu lebih tinggi. Beda kalau ke lembaga, Nah, iya. gitu kan? Kalau lembaga, atau bahkan lembaga kan bisa mendatangi tadi itu kan, mendatangi, mensurvei, memvalidasi kondisinya, syarat-syarat terpenuhi apa tidak. Nah, untuk menghindari tadi beban psikologi bagi penerima tadi itu, pendekatan lembaga sebenarnya lebih pas. Jadi secara sejarah sunnahnya juga seperti itu ya. Kemudian lebih masalahnya kepada pola pembagian dan distribusinya dan juga terkait dengan penerimanya. Karena pernah ini pengalaman juga ya di SF. Ada seseorang yang datang, ada persoalan ekonomi, saya sampaikan, wah saya kalau membantu dalam jumlah besar saya tidak mampu. Ya untuk sementara saya beri ini apa yang ada. Tapi kalau panjenengan ingin berkesinambungan dan ingin nanti untuk usaha, bagaimana kalau saya hubungkan dengan YDSF? Nah gitu kan? Ya, wah dia bilang, wah saya ini sama suami saya nggak boleh untuk menerima zakat. Padahal secara fikihnya ya termasuk kategori mustahil. Oh ya nanti gampang kalau jenengan nggak mau menerima zakat nanti bisa dalam bentuk yang lain. Nah waktu itu saya telepon Bu Ratna kalau tidak salah. Bu ini ada kondisinya seperti ini. Terus skemanya bagaimana? Ya pakai skema hutang aja dulu. Ya skema hutang saja. Walaupun benar secara aturan kan nggak boleh distribusi dalam bentuk hutang kan. Ya, tapi kan ini Iya, kalau zakat aturannya memang iya aturan nggak boleh. Tetapi kondisinya orangnya seperti itu, tidak mau. Kemudian Bu Ratna bilang waktu itu, kalau nggak bisa mengembalikan, ya juga apa-apa memang haknya. Kalau memang sudah haknya ya itu. Cuma karena tadi itu ya kondisinya beliau tidak mau menerima zakat, ya pakai skema seperti itu dulu, gitu. Wah ini menarik sebenarnya. Mas lebih lanjut. Terkait ini Ustaz, yang tadi zakat penghasilan itu tadi. Saya nyerempet sedikit boleh ya? Saya Kenapa? Dari, Mau dihitungkan tak zakatnya? sepertinya Amin. belum. Amin ya Mas. Begini Ustaz, dari dulu sampai sekarang Iya, saya iya. tanyakan. Mohon maaf. Kalau gaji di bea cukai itu gimana Ustaz ya? Atau di bank? Iya. Mohon maaf Ustaz, agak Ya, jadi begini, ada perbedaan ya terkait dengan pekerjaan di bea cukai dengan juga pekerjaan di bank konvensional itu ya. Kalau pekerjaan di bea cukai itu kan kaitannya dengan pajak yang dibayarkan kepada negara, ya, pajak yang dibayarkan kepada negara. Nah, ada persoalan sebetulnya yang ini banyak dipersoalkan terkait dengan para pemungut pajak. Nah, para pemungut pajak ini yang menolaknya itu menggunakan hadis yang disebut dengan sohibul maks. Sohibul maksi itu adalah orang yang menarik lebih dari orang-orang yang sudah bayar zakat. Cuma persoalannya kan begini, mereka itu kan nggak bayar zakatnya ke pemerintah, ya kan? Iya. Ya, para orang kaya kan tidak membayar zakat ke pemerintah. Kalau bayarnya zakat ke pemerintah, maka kemudian pemerintah ternyata minta lebih, itu kan sohibul maks. Kalau menggunakan logika seperti itu, ya.
Walaupun sebetulnya pemerintah itu juga boleh meminta kepada rakyat itu untuk keperluan-keperluan tertentu. Kenegaraan misalnya. Iya, karena di dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat itu. Gitu lah. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu kan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana dan seterusnya itu ada terkait dengan wa'atal mala ala hubbihi dan juga ada wa'ataz zakat. Sehingga kemudian ini punya makna yang berbeda. Antara wa'ataz zakat dengan wa'atal mal di sini adalah dua kewajiban yang berbeda. Sehingga ini juga menguatkan riwayat yang menyebutkan inna fil mali la haqqan siwaz zakat. Sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat. Gitu ya. Makanya kalau di dalam kajian ekonomi syariah di dalam bukunya Qaradawi itu ya belum menyebutkan begini. Ada konsep harta milik Allah. Dari harta milik Allah itu sebetulnya ada ruang bagi pemerintah untuk meminta. Ya, meminta kepada rakyat itu. Nah, kalau tapi kan kemudian kalau di Indonesia kan tidak melakukan integrasi ya antara zakat dengan pajak. Kalau di Saudi itu ada maslahatud dharaib wa zakat. Jadi kantor pajak dengan kantor zakat itu sama ya. Jadi ada zakat, ada pajak juga, kemudian ada zakat juga yang dibayarkan. Jadi maslahatud dharaib wa zakat terintegrasi. Nah, karena tadi itu ya pemerintah kan tidak memungut pajak, sehingga pemberlakuan Shahibul Maks itu kan sebetulnya ya kurang tepat karena dulu konteksnya tadi itu kalau kemudian pemungut pajak zakat meminta lebih dari kepada kan begitu Shahibul Maks itu. Nah, sedangkan kalau biaya cukai itu biasanya kan terkait dengan perdagangan. Kan begitu kan? Ya terkait dengan perdagangan. Jadi cukai itu sejarahnya begini. Ya, ada namanya usyurut tijarah itu. Pada masa Umar bin Khattab, para pedagang muslim itu mengadu kepada beliau. Wahai Amirul Mukminin, kami ini kalau bisnis ke wilayah itu, kami dikenakan usyur, istilahnya begitu. Bahasanya kita dikenakan cukai. Tolong nanti kalau mereka datang ke sini dikenakan yang sama. Sehingga kemudian ada namanya al-mu'amalah bil mithli. Muamalah yang setara. Nah, pedagang sana pun juga kalau ke sini ke wilayah Islam pada saat itu dikenakan juga usyur. Namanya usyur. Nah, terus kemudian para pedagang muslim itu bilang begini, wahai Umar, kami ini kalau bayar hanya 2,5% kok kecil ya? Tolong. Zaman dulu. Tolong kami ditambah kewajibannya berapa yang harus kami bayar gitu. Tingkat keimanan. Nah, ya, itu yang membedakan. Ya. Jadi begini, kadang kita itu kan mikirnya begini. Tapi kalau saya bayar nanti, itu kan nanti dikorupsi, nanti digunakan itu. Tugas kita itu membayar, bukan memikirkan digunakan untuk apa. Betul. Ketika kita membayar, ya kita ikhlaskan, ya insya Allah diganti oleh Allah SWT. Kalau ternyata yang ngurusi ini nggak benar, ya itu sudah urusan dia dengan Allah SWT. Nah itu ceritanya begitu, Shahibul Maks. Malah saya menemukan juga, saya membaca kitab fikih kontemporer ya, namanya Al-Mu'amalat Al-Maliyah judul bukunya, As-Shalah wa Mu'asarah, ditulis oleh Syekh Dubian. Saya dulu ada kajian pakai kitab ini dan membaca pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menugaskan pegawainya, stafnya untuk menarik istilahnya itu cukai ya kepada pedagang khamr. Pedagang khamr. Iya. Iya. Kemudian ternyata yang diambil itu khamrnya. Dimarahi sama Umar bin Khattab. Jangan begitu. Biarkan dia menjualnya, nanti dia membayar cukainya dari uangnya itu. Nah, saya mendapatkan riwayat seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan riwayat itu agak begini, ini kan konteksnya begini. Pedagangnya ini kan bukan muslim kan. Ya kan? Pedagangnya kan bukan muslim.
Nah, orang yang non-muslim pun juga ketika dalam kekuasaan Umar bin Khattab itu kan juga masuk ada juga jizyah juga. Nah, gitu loh ya, ada jizyah. Tergantung nanti dia membayarnya pakai apa kan nggak jadi masalah bagi dia. Nah, nanti kan ada salurannya juga. Sama halnya misalnya YDSF itu kan menerima juga misalnya saya mau titip bunga karena nggak itu, kan begitu juga kan. Tapi kan nanti ada salurannya. Kalau dalam fatwa DSN itu ada disebut dengan dana non halal atau dana yang tak boleh diakui sebagai pendapatan. Itu ada penjelasan salurannya itu. Iya ya, nah gitu kan di PSAK juga ada kan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan gaji pegawai ya, pegawai pemerintah tadi seperti itu. Langsung Mas Alfi, itu poin. Berarti kalau ada orang bea cukai atau pajak membayarkan zakat JDSF diterima atau enggak? Diterima aja. Diterima. Ada kayaknya. Alhamdulillah. Jadi enggak masalah Ustaz. Iya, enggak masalah. Diterima aja Ustaz. Iya, diterima. Nah, itu nanti jenisnya zakat atau infak? Loh, kalau dia itu kan pendapatannya halal kan berupa zakat. Oh. Nah, begitu. Wah, ini dari berdasarkan uraian dari Ustaz Jalal tadi, ya masuk. Masuk. Sama halnya juga kayak, mohon maaf, yang di bank konvensional itu hampir sama. Kalau bank konvensional, karena sebenarnya begini, bank konvensional itu tidak semua layanannya itu masuk kategori bunga. Tidak semuanya. Ya, misalnya saya menggunakan jasa transfer, kena cas nggak? Kena biaya kan? Kena. Biaya. Nah, biaya. Nah, pendapatan dari transfer itu nggak termasuk kategori bunga. Jasa. Jadi tidak semuanya, walaupun mayoritas ya, karena kan pembiayaan terbesar kan dalam bentuk hutang piutang seperti itu. Makanya kemudian di antara ulama menyarankan begini, kalau karena mayoritas itu transaksinya terkait dengan pencatatan dan lain sebagainya riba, ya maka kemudian penghasilannya itu dianggap bermasalah ya, bermasalah. Maka kemudian bagi yang menekuni itu diberi saran, niati di situ untuk belajar dan ada target dalam sekian waktu, kemudian nanti beralih ke yang lebih bersih, begitu. Berarti perlahan-lahan itu harus diedukasi. Iya, perlahan harus diedukasi. Dan kalau terkait antum nanya nanti diterima apa tidak, di aturan-aturan Basnas atau FOS itu kan ada juga ya, nggak boleh menerima kalau nggak salah itu. Kan ada regulasinya, ada regulasinya Mas. Ya, makanya sebagai amil zakat itu juga perlu berhati-hati karena nanti ketika ya benar. Nah, sebab nanti kaitannya dengan audit ya, dikaitkan nanti sebagai lasnas yang diaudit, kemudian nanti ada penerimaan dari sumber-sumber itu. Ya, ini mengikat sampean soalnya. Itulah kenapa sekarang LAS ini getolnya 3 aman, ya. Aman syariat, aman NKRI, aman regulasi. Ya, itu ya. Ada ditambah 4 saja nih. Ada aman syar'i, aman NKRI, kemudian aman regulasi, dan aman politis juga. Saya mau masuk tapi nggak jadi. Ini sangat luar biasa sekali. Terkait ini Ustaz, ketika kita berbicara mengenai zakat, itu kan sama saja kayak kita membantu sebuah negara. Iya. Benar kayak gitu. Oh iya. Untuk membantu negara agar negara itu terhindar dari yang namanya inflasi. Apa benar seperti itu? Jadi begini, negara itu ada yang disebut dengan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Biasanya instrumennya itu ada fiskal dan ada moneter. Nah, fiskal itu terkait dengan pajak dan sebagainya itu. Kalau moneter terkait dengan suku bunga. Itu untuk mempengaruhi. Ya, makanya kemudian pajak dan bunga itu mempengaruhi harga. Ya, mempengaruhi harga. Coba kalau pajak tinggi, bunga tinggi, ya harga mesti naik.
Itu juga berdampak juga nanti, produksi menurun, tingkat daya beli masyarakat juga menurun, karena tadi ada kenaikan pajak dan kenaikan suku bunga. Jadi, tapi kalau dalam ekonomi Islam, instrumennya apa? Instrumennya adalah zakat, kemudian yang kedua dengan 0% bunga. Nah itu. Makanya ayatnya itu menyebutkan yang kamu berikan berupa riba tidak menambah. Yang kamu berikan berupa sedekah itulah yang melipat gandakan. Kenapa riba itu tidak menambah? Karena memang kalau saya melepas uang 1 juta, harus balik ke saya misalnya 1.100.000, berarti kan saya harus narik duit. Uang saya tarik, kemudian terkonsentrasi di tangan orang kaya. Makanya biasanya pelakunya itu orang yang memasarkan riba itu uangnya semakin lama semakin menumpuk. Meskipun nanti kalau dalam tinjauan syar'inya lama-kelamaan akan berkurang karena Allah memusnahkan riba itu. Tetapi kalau sedekah, yang kamu berikan berupa sedekah, itulah yang melipat gandakan. Karena tadi itu, sedekah itu nanti mendorong konsumsi, mendorong produksi, mendorong investasi. Begitu. Peredaran uang juga. Iya, betul. Ya, jadi karena betul, uang itu kan bukan tujuan. Uang itu alat. Baru memberi manfaat ketika digunakan. Selama disimpan, tidak memberikan manfaat apapun. Jadi misalnya kita yang ada di sini ini, misalnya masing-masing punya uang 1 juta. Ya, diem saja. Yang punya uang dan nggak punya uang ya sama saja, mingkem semua. Baru berbeda ketika untuk membeli, untuk donasi, baru kemudian uang itu bisa bicara, uang itu bisa memberi manfaat. Bisa nggak sih Ustaz, Indonesia itu menerapkan kayak semacam itu? Loh, sekarang kan sudah diterapkan. Di sekarang itu kan, cuma kan seperti zakat, itu tidak dikelola oleh negara. Tapi negara punya kepentingan untuk menggerakkan zakat. Sebab sehebat apapun negara, terutama di Indonesia ini, pasti masih membutuhkan masyarakat, rakyat untuk terlibat di dalam proses pembangunan. Banyak orang-orang mustahik yang tak terjangkau, iya kan, nggak terjangkau oleh negara. Yang itu kemudian bisa diteropong dan dilihat oleh lembaga zakat. Nah, jadi negara bukan sebagai pengelola zakat kalau di Indonesia ya, tetapi punya kepentingan untuk menggerakkan zakat ini agar partisipasi masyarakat bisa sampai pada tujuan yang diharapkan. Karena besar. Malah sekarang itu kan pemerintah juga concern betul dengan wakaf dan sebagainya, dengan zakat. Kenapa? Karena ini potensial. Ya, potensial untuk untuk menunjang pembangunan ya, menunjang pembangunan. Makanya didorong betul kalau bisa masyarakat itu zakatnya ke lembaga-lembaga resmi. Karena dengan ke lembaga itu nanti kan terdeteksi kan berapa yang dihasilkan, berapa yang disalurkan dan sebagainya dan begitu. Karena saya terpikir gini, kemarin itu sempat lihat YouTube-nya INSIS itu Ustadz Henry Salahuddin. Beliau menjelaskan kalau dulu di zamannya Turki Utsmani itu pengelolaan zakat, wakaf dan lain-lain itu dikelola benar oleh negara sehingga perputaran masyarakat di sana itu hampir semua tidak ada yang menengah ke bawah. Bahkan penjual roti itu ada istilahnya khusus itu ya. Penjual roti itu ketika ada orang yang beli misalkan uangnya lebih, si pembeli ini mengikhlaskan uang itu cukup ditaruh rotinya di kayak nampan, nanti diambil orang-orang yang kurang. Saya menginginkan Indonesia. Loh, sekarang kan sudah ada begitu kan? Iya. Ya. Mas, yang ini ada kembalian Rp200 didonasikan ya. Lalu berarti memang bertahap ya Ustaz ya. Sudah ada itu. Atau dikasih permen. Kalau kita bicara kondisi ideal, ya mungkin kita bisa mengacu pada eranya Umar bin Abdul Aziz tadi ya. Iya. Di mana waktu beliau memimpin itu hanya dalam 2,5 tahun saja, 2 bulan, 62 juta orang nggak ada yang miskin yang di bawah beliau. Dan itu adalah sepertiga populasi dunia waktu itu Ustaz ya. Nah, dengan luas wilayah 15 juta kilometer persegi, meliputi Jazirah Arab, Persia dan
Afrika sebagian Ustaz. Masya Allah. Tapi cuma itu tadi seperti yang dengan sampaikan Ustaz, nggak hanya tentang zakat saja, tapi juga di situ ada penerapan pajak, namanya, dan lain-lain termasuk wakaf. Ya, sebetulnya kita punya banyak modal lah sebetulnya untuk betul-betul mempertimbangkan zakat wakaf itu sebagai instrumen keuangan ya. Ada istilahnya begini, kita itu punya rasidul fitrah, ada namanya rasidut tarikh, kemudian ada namanya rasidut tajribah. Nah, jadi kita itu punya aset fitrah, artinya bahwa ajaran-ajaran Islam seperti zakat, wakaf itu selaras dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu bagaimanapun juga memang digambarkan oleh Al-Quran ada kecenderungan untuk manu'a, menahan, nggak mau memberi, tetapi pada saat yang sama juga ada kecenderungan-kecenderungan itu untuk berbagi. Dan ada kepuasan-kepuasan itu justru ketika membagi, bukan ketika menerima. Orang Indonesia itu terkenal betul sebagai masyarakat yang dermawan. Generasi Z itu kita juga gitu juga kan dikenal dengan dermawan. Cuma kemudian dermawannya dalam hal apa gitu kan? Nah, makanya kan sering itu ini bagi-bagi, uangnya dibagi-bagi. Ya kan. Cuma ketika pola membaginya seperti itu masuk kategori dermawan, tapi tidak masuk kategori infak. Nah, ini harus dikaji lagi nih. Ya. Sama dulu dengan orang-orang Arab dulu begitu juga. Mereka itu dermawan, tetapi tetap diperintahkan untuk infak. Kenapa? Karena kedermawanannya itu memberi untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan yang menerima. Ya misalnya saya bagi-bagi uang, ya bagi-bagi uang diviralkan itu kan. Untuk kepentingan siapa itu? Bukan untuk kepentingan penerima. Ya. Sementara itu dermawan, ya. Tapi infak itu lain. Infak itu memberi untuk kepentingan penerima, bukan untuk kepentingan kepentingan pemberi. Gitu ya. Ini secara fitrah begitu. Dalam sejarah juga begitu. Ada namanya rasidut tajribah, experience ya, pengalaman panjang seperti sejarah-sejarah tadi itu. Tetapi ya kita nggak bisa sebetulnya menuntut orang lain seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang bisa adalah kita harus menuntut diri kita. Ya, kita harus dulu menuntut diri kita untuk bisa menopang itu, ya, untuk menopang pembangunan dan sebagainya. Dengan membantu masyarakat, misalnya ada yang tidak mampu sekolah atau mampunya bayarnya sekian. Nah, ada orang-orang yang punya kemampuan itu coba disinergikan. Ya, posisi kita misalnya sebagai jembatan ya, menjembatani antara orang yang kaya dan orang yang membutuhkan. Kita buatkan fasilitas pendidikan, fasilitas pelatihan dan sebagainya, sehingga kemudian ketemu dua kepentingan ini. Mumpung ingat Mas Rafli, kembali ke zakat profesi Ustaz. Seingat saya dulu, ini kan cara penghitungannya macam-macam Ustaz ya. Iya. Kalau tadi kan yang Ustaz sampaikan itu sesuai dengan yang Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 Ustaz ya. Penghitungannya nisabnya 85 gram emas, ada haulnya juga. Sementara ada yang mengkiaskan ke zakat pertanian Ustaz. Nah, itu gimana? Apakah masih ada yang seperti itu atau sepertinya sekarang sudah jarang ya mengkiaskan dengan pertanian. Kalau pertanian itu kan terkait pembayarannya tiap kali panen, tiap kali panen, dan juga besar juga antara 5% dan 10%, ya 10%. Ya kalau milih seperti itu nggak jadi masalah sih, bahkan lebih cocok dengan orang-orang fakir miskin, karena jatah mereka lebih tinggi karena zakatnya 5%. Berarti nggak ada haul Ustaz ya? Nggak ada haul. Tiap kali panen, tiap kali gaji. Tapi ada juga mencoba mengkombinasikan antara pertanian dan emas tadi itu. Nisabnya mengikuti pertanian, bayarnya mengikuti emas. Nah, gitu. Tapi kalau menurut saya, ya gunakan saja nisabnya nisab emas tadi itu 85 gram emas. Kemudian cara membayarnya juga 2,5%. Kalau tiap bulan bukan dalam makna itu tiap kali panen, tapi maknanya adalah ta'jiluz zakah, menyegerakan bayar zakat. Burus minal khilaf. Ya. Kayaknya saya ikut yang masyhur-masyhur aja. Iya.
Ya. Ya harapannya ini semoga generasi Z semacam kita loh Ustaz, perlahan-lahan paham mengenai zakat, karena kan memang zakat ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, nggak hanya sekedar kita zakat zakat fitrah Iya, iya, iya. zakat fitrah. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, wah ini ketika saya udah 110 juta dalam jangka waktu 1 tahun, berarti setiap bulannya harus ada yang dikeluarkan dalam bentuk zakat itu tadi. Iya, iya, iya. Itu sih, itu mungkin generasi Z yang ini ya, generasi Z. Tapi kembali lagi nih Z, memang generasi Z itu sekarang peduli dengan itu kayak kepedulian tentang ini, mulai minat Ustaz dengan itu. Walaupun awalnya agak sedikit sedikit nggak peduli, lalu itu generasi Z peduli dengan ini. Khawatir, wah ini hartaku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena begini, ketika mencapai nisab ya, kemudian ada keengganan membayar zakat, itu bahaya sekali. Nah, itu kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan kanzun istilahnya, atau iktinas. Dan ini ancamannya berat. Dalam surat At-Taubah 34-35 itu, kalau sudah mencapai nisab kok tidak menginfakkan hartanya, maka nanti dari harta yang ditimbun itu menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting bagi amil zakat itu untuk mengingatkan Ustaz. Iya. Bapak Ibu punten. Jadi amil zakat itu sebenarnya strategis. Ibaratnya begini. Amil zakat itu kan mengingatkan rukun Islam. Iya, Ustaz. Ya, ada yang mengingatkan sholat, ada yang mengingatkan untuk puasa. Nah, amil zakat mengingatkan untuk zakat. Nah, travel haji mengingatkan untuk haji dan umroh. Memang udah diatur Jadi kita positif saja ya memandangnya. Kalau ada travel haji dan umroh, bagus ini. Iya. Karena ini mengingatkan untuk ibadah rukun Islam tadi itu. Tapi memang penting ya keberadaan amil zakat itu. Iya, oke. Alhamdulillah. Ya, semoga harapannya ini generasi Z semacam kita lah, termasuk saya itu mulai melek dengan yang namanya zakat, karena memang penting juga pembahasan yang sangat mendasar juga. Mungkin ini sih Ustaz, penutup Ustaz, mungkin sebuah ajakan mungkin Ustaz, atau mengenai zakat untuk teman-teman, terutama generasi Z. Iya. Jangan takut miskin dengan zakat. Bila sekarang Anda menabung ingin jalan-jalan, jangan lupa untuk berzakat, karena zakat itu pintu untuk menambah rezeki. Pak Edi mungkin? Sudah, saya teman-teman aja. Nanti kalau zakat jalan-jalannya tambah jauh. Terima kasih Jalal. Kita sholat berjamaah ya. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Habis ini Ustaz, promosi profesor Ustaz ya. Amin. Doanya. Amin. Terima kasih Ustaz atas rawuhnya di sini. Amin. Semoga sama-sama pertemuan ini bukan yang terakhir, tapi akan terus berkelanjutan. Terima kasih juga Pak Edi. Mohon maaf kalau saya ada salah perbuatan dan kata. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.